Hadir Congkal. Manusia ini yang selama ini bunuhlah. Bunuhlah Saka. Itu sudah cukup menyakitkan hati saya. Setelah saya harus kehilangan keluarga saya. Lampau bisa berbuat apa-apa. Kami hanya menuruti semua perintahmu. Itu karena dirimu lemah. Asal kau tahu, jika saya kuat, saya tidak akan dijajah. Berpikir. Kabar ini memang mengembirakan. Ya, iya. Tapi bukan berarti kau harus bahagia di atas penderitaan makhluk lain. Sekejam-kejamnya Jonggala, sebiadab-biadabnya Jonggala, kau perlu tahu, kesalahan yang Jonggala lakukan tidak murni atas kesalahannya sendiri. Ada latar belakang yang menyebabkan dia menjadi kuat melakukan kesalahan. Kau mengerti maksudku? Kesalahan yang dia emban saat ini tidak murni muncul dari Jonggala. Ada latar belakang yang menguatkannya melakukan kesalahan. Ada sebab dan akibat. Janganlah kau menghakimi makhluk lain. Karena tidak mudah untuk mengerti segala hal sebelum kau mengalaminya sendiri. Jangan kau menghakimi sesuatu hal yang sejatinya kau belum mengalaminya. Karena orang yang mengerti, dia tidak akan menghakimi. Dan orang yang menghakimi, dia tidak akan mengerti. Camkan itu. Saya hanya butuh pengakuan. Saya tidak akan mengaku. Kisanak lihat. Perintah untuk Panglima Lender. Kau mengenalnya? Tentu. Bunuhlah. Bunuhlah Sakra. Karena saya lihat ada gelagat pemberontakan dari dia. Dan kabarkan kematian dia adalah dari peperangan. Jonggala. Kisanak lihat. Tuh udah dibacakan tuh. Bajingan kau ya. Ternyata pasukan yang kita yang gugur itu dibunuh olehmu sendiri. Bahkan itu saya baru mengetahuinya. Kau sangat kejam, Jonggala. Dan tulisan itu sama persis dengan surat yang saya pegang. Apakah kau masih ingin mengelaknya? Ngakulah, sudah jelas semuanya. Itu baru satu tuh, yo, ngaku. Apa yang sebenarnya kalian mau dariku? Berhentilah menjajah. Kalian ingin menghukumku Berhentilah merampok. atas kesalahanku. Asal kalian tahu, kejahatan yang saya lakukan saat ini
itu belum sebanding dengan penderitaan yang saya alami di waktu yang lampau. Jika kalian ingin menghakimiku, ini sudah terlalu kejam. Saya sudah cukup dihakimi dari saya masih kecil. Saya ini korban. Asal kalian tahu, dengan kalian membunuh 8 sahabatku, itu sudah cukup menyakitkan hati saya. Setelah saya harus kehilangan keluarga saya, lampau, saya harus kehilangan keluarga yang kedua kalinya. Kalian pikir mudah untuk menghadapi rasa sakit itu? Kalian membunuh Den Saka, sahabatku. Kalian membunuh Danu Wibasa, sahabatku. Dan kalian membunuh Tuan Baskoro, sahabatku. Dan yang lainnya, semua kalian bunuh. Kalian bunuh semua, sampai saya tidak memiliki sama pun. Asal kau tahu, saya sudah cukup merasakan sakit. Apa yang saya rasakan saat ini, itu tidak sebanding dengan penderitaanku di masa lampau. Saya harus kehilangan keluargaku karena penjajahan. Saya dibesarkan dengan kebencian. Saya harus melihat ibuku, kakak perempuanku, adik perempuanku, semua menjadi bahan kepuasan mereka. Mereka membunuh ayahku. Dia hanya menyisakanku, laki-laki seorang diri, karena menganggap saya berkemungkinan untuk menjadi penerus mereka. Dan sampai saat ini, saya menjadi seperti ini bukan murni karena keinginanku, tapi ada didikan yang membuatku menjadi seperti ini. Jika kalian ingin menghukumku, saya pikir itu sudah cukup. Saya sudah terlalu sering merasakan sakit dengan kalian membunuh keluarga baruku, 8 sahabatku. Kalian sama saja membunuhku, menghidupkanku lagi, membunuhku lagi. Itu lebih sakit daripada kematian. Lalu kenapa kau membunuh banyak makhluk dan kau menjajah dengan keji seperti itu? Kau pikir aku bisa seperti ini karena apa? Semua itu karena ajaran, semua itu karena ilmu, semua itu karena cara berpikir yang diturunkan dari penjajahku zaman dahulu. Kau tahu itu hal itu tidak baik. Kenapa kau melanjutkan hal yang seperti itu? Kau pikir mudah keluar dari didikan-didikan yang tertanam sejak kecil? Ya, kau yang hidup di antara makhluk-makhluk yang katanya suci, kau bisa katakan demikian. Belum tentu ketika kau berada di keadaanku, kau bisa mengatakan demikian. Dan belum tentu pula ketika kau ada di kehadapanku ini, di keadaanku yang pahit ini, kau bisa keluar dari tempat itu. Mungkin kau adalah makhluk yang paling benar sehingga kau bisa mengatakan itu, sehingga kau bisa menyalahkanku atas keadaanku. Kau tidak memikirkan bagaimana bisa saya melakukan hal sekecil itu kalau bukan karena hal di luar diriku. Yang saya lakukan itu terhadap mereka semua, negara-negara yang pernah saya jajah, itu belum seberapa. Saya tidak melakukan hal lebih kecil dari penjajahku dahulu, yang menikmati tubuh ibuku, adik-adikku, kakak perempuanku, yang membunuh saudara laki-lakiku. Sedangkan dia tidak membunuhku, membiarkanku hidup dengan kesakitan yang selalu ada,
Setiap kali saya mengingat kejadian itu, sama halnya saya merasakan hal itu kembali. Dan saya tidak mengingat itu sekali ataupun dua kali. Hampir di setiap saya akan tidur, saya mengingatnya. Kau pikir hidup saya ini sudah bahagia? Kau pikir sebelum kalian menghukumku, apa saya tidak pernah melakukan penderitaan, merasakan penderitaan? Tidak! Sama hidupku adalah penderitaan. Itu alasannya. Kenapa kau berpikir sependek itu? Tuhan telah mengujimu berupa penderitaan yang sedih, yang sakit di masa lalu. Kenapa kau tidak ambil pelajarannya di situ? Pelajaran apa? Pelajaran apa di situ? Pelajarannya saya meniru mereka, agar saya harus bahagia seperti mereka para penjajah, sehingga saya tidak ditindas seperti keluargaku sendiri. Harusnya jadikan itu sebagai sejarah dan pengingat. Jika saya tidak belajar dari mereka, maka selama itu juga saya akan ditindas. Karena hukumnya mereka yang kuat selalu menginjak-injak yang lemah. Ketika saya rela menjadi makhluk yang lemah, sama saja saya rela diriku diinjak-injak oleh mereka. Dan kami semua, jika ingin membunuh saja. Para prajurit yang pernah kau pimpin juga tidak ingin ditindas. Kami menginginkan keadilan. Maka dari itu kami memberontak. Lakukanlah yang kau mau, karena saya sendiri melakukan apapun yang saya mau. Jika kau butuh keadilan, jangan minta kepada diriku, karena pada saat itu saya tidak meminta keadilan kepada siapapun. Kau selalu mengancam jika pasukan darimu yang memberontak akan dibunuh. Maka dari itu kami semua tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya menuruti semua perintahmu. Itu karena dirimu lemah. Asal kau tahu, jika saya kuat, saya tidak akan dijajah. Berpikir, jika kau tidak ingin dijajah, tidak ingin menderita kuat, jangan lemah. Kau meminta keadilan kepada makhluk yang lebih tinggi. Bodoh. Di sini, di kerajaan, di negara, ada satu pemimpin, bukan banyak pemimpin. Mintalah keadilan pada pemimpinmu, tapi tidak kepadaku. Saya pernah mendapatkan keadilan itu dari pemimpin yang pertama. Karena tetapi lemah. Setelah kau jika pemimpinmu kuat, dia tidak akan membiarkan warganya diinjak-injak olehku. Saya kembalikan lagi, jika tidak ingin ditindas, jadilah penindas, jadilah kuat, jangan lemah. Itu yang ingin saya buktikan pada kalian. Sudah cukup saya melakukan kesalahan membiarkan makhluk menginjak-injak saya. Jika saya tidak menginjak, maka saya akan injak. Itu hukumnya. Baik, sekarang mengakulah bahwa itu adalah surat yang kau tulis. Baiklah, saya sudah cukup hidup, bahkan menjadi kuat pun tetap diinjak-injak. Tidak ada keadilan untukku di dunia ini. Semua menginginkanku hancur. Tidak ada satu makhluk pun yang ingin menjunjungku. Untuk apa dunia ini? Karena ambisimu, karena pikiran pendekmu yang mengantarmu hingga saat ini. Dendam yang kau simpan perlu kau ingat. Tidak ada satu makhluk pun yang mengajariku. Kau akan menang dengan kelemahan. Karena kau belajar ini cuma di situ juga. Di dunia ini keluargaku mengajarkan itu. Kematian keluargaku sama halnya mengajarkanku untuk menjadi kuat. Jika saya lemah seperti yang lainnya, maka kejadian terhadap keluargaku akan selalu terulang pada diriku. Betapa sedihnya dirimu yang terjerumus oleh lubang hitam, tapi tidak menemukan keimanan dan keteguhan dalam hatimu untuk menemui
jalan kebenaran. Sekarang semuanya sudah jelas, Jonggala. Ketika semuanya tidak ada yang bisa menjatuhkan dirimu karena dirimu kuat, justru dirimu sendiri yang akan menjatuhkan dirimu sendiri. Takdir sudah terjadi, Rosana. Apakah kau bisa melawan takdir itu? Kau masih mempunyai waktu, Jonggala. Betul. Bertobatlah segera, minta ampunan kepadanya. Kami semua pasti akan memaafkan. Bertobatlah, Jonggala. Akui semua kesalahan-kesalahanmu. Kau pikir itu kesalahanku? Murni dari diriku. Semua cobaan yang datang kepadamu itu tentunya turun langsung dari Tuhan untukmu. Lantas kesalahannya kau lempar kepadaku. Itu untuk mendidikmu agar dirimu itu lebih kuat, Jonggala. Akan tetapi kekuatan dirimu itu disalahgunakan untuk memberontak dan membalas dendam apa yang semua terjadi pada dirimu di masa kelam. Kau bangkitkan lagi di masa ini. Terus sampai kapan, Jonggala? Kau menindas yang kecil menjadi besar, yang besar akan menindas lagi yang kecil. Itu tidak akan ada selesainya hingga akhir zaman. Betul. Tuh dengerin. Saya ingin bertanya kepadamu. Jikalau hidupku ini selalu salah, lantas kenapa Tuhan membiarkan kau hidup? Kenapa mereka tidak sekaligus membunuhku pada saat itu? Sehingga makhluk seperti Jonggala ini tidak ada di bumi ini. Tentunya Tuhan membiarkan hidup dirimu, beliau untuk menyisipkan kebaikan di dalamnya. Kau salah satu-satunya dari anak yang katanya keluargamu ini disiksa, dibunuh seperti ini. Kenapa dirimu tetap dibiarkan hidup? Yang pertama, kau masih bisa mendoakan kedua orang tuamu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu. Jika kau menjadi makhluk yang benar, orang tuamu akan tersenyum lebar melihat keadaan. Akan tetapi saya yakin mereka sekarang menangis atas tingkah lakumu itu, Jonggala. Betul. Saya ingin bertanya lagi. Lantas kenapa Tuhan membiarkan saudara-saudaraku mati? Di mana pertolongan Tuhan di saat itu? Di saat kakakku, adikku, orang tuaku diinjak. Tidak ada satu makhluk pun yang mendekat, yang berusaha meraih tangan mereka sehingga mereka selamat. Itulah kebesaran Tuhan, Jonggala. Jangan pikir itu adalah sebuah kekurangan Tuhan. Tuhan merencanakan sesuatu yang besar dengan adanya hilangnya kedua orang tuamu, kakak perempuanmu itu, yaitu kau menjadi makhluk yang kuat. Sebenarnya kau ini sudah digembleng matang. Kalau kau berjalan di jalan yang benar, kau menjadi makhluk yang luar biasa, Jonggala. Cuma kau memilih jalan yang gelap. Jadi manusia, jadi makhluk itu, jangan cuma punyanya itu dendam, jangan punyanya itu cuma putus asa. Kau harus mempunyai rasa syukur. Kau bisa mengambil pelajaran dari situ. Kau bisa dari pelajaran itu kau gunakan menjadi kau makhluk yang baik, bisa bermanfaat, bisa mendoakan kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu. Coba keburukan seperti itu dibalas sama kebaikan, itu akan sangatlah indah, Jonggala. Tetapi keburukan itu dibalaskan oleh keburukan, semuanya akan hancur. Kau akan merasakan penderitaan ini terus menerus jika kau melakukan ini terus menerus, Jonggala.
Satu hal lagi. Bagaimana caranya melupakan sebuah kesakitan yang selalu hadir di setiap saat kesadaranku akan menghilang. Di saat-saat saya tidak melakukan apapun, maka kesakitan itu akan selalu hadir. Ikhlas. Kau pikir mudah mengatakannya? Ya. Jangan menganggap permasalahanmu itu sangatlah besar. Permasalahanmu itu sangatlah hebat sehingga tidak ada makhluk lain yang permasalahannya itu lebih besar dari permasalahan itu sebenarnya dibandingkan makhluk seluruh di bumi ini. Permasalahan itu bukan apa-apa. Ada yang lebih pedih, tapi mereka bisa menunjukkan mereka itu bisa melewati itu semua. Mereka itu masih tetap berjalan di jalan yang benar, coba. Betul. Ikhlas. Itulah kesalahanmu selama ini. Hatimu membara penuh dengan balas dendam. Hatimu membara tentang sebuah kekuasaan. Hatimu membara atas kesakitan yang telah kau lampaui di masa kelam. Belajarlah ikhlas. Sekalipun kau akan membalas dendam, semuanya itu tidak akan kembali lagi seperti semula. Baiklah manusia. Kami semua sudah sepakat untuk memberi Jonggala waktu untuk bertobat dan meminta maaf kepada makhluk yang telah dia sakit. Hanya 2 minggu. Akan tetapi setelah itu kami semua akan meleburkan. Karena itu semua demi kebaikan di masa yang akan datang. Karena belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman, dia pernah kalah. Akan tetapi dia mengulanginya dan terus mengulanginya. Maka dari itu kami semua hanya memberi waktu 2 minggu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada makhluk yang sudah kau lukai, yang sudah kau sakiti. Setelah itu kami semua akan meleburkannya.